Faktor-faktor yang menyebabkan adanya tugas perkembangan. 1. Adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. 2. Tuntutan masyarakat secara kultural, membaca, menulis, berhitung, dan organisasi. 3. Tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri atau psikologis yang sedang berkembang itu sendiri, memilih teman dan pekerjaan. 4. Tuntutan norma agama. Ciri-ciri masa bayi. 1. Masa bayi adalah masa dasar yang sesungguhnya, karena pada masa bayi adalah dasar periode kehidupan yang sesungguhnya, karena pada saat ini banyak pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi emosi terbentuk. 2. Masa bayi adalah masa di mana pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat. Bayi berkembang pesat, baik berbentuk fisik maupun psikologis. Perubahan tidak hanya terjadi dalam penampilan, tetapi juga kemampuan, contohnya perubahan dalam bentuk tubuh. 3. Masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan. Jika bayi sudah biasa melakukan kegiatan seperti duduk, berdiri, dan berjalan sendiri, maka bayi tidak mau orang lain membantunya, karena jika dilarang maka bayi akan protes dengan berbentuk ledakan amarah dan tangisan dan segera berkembang menjadi negativisme, yaitu ciri-ciri yang menonjol pada akhir masa bayi. Tugas perkembangan. 1. Bayi yang baru lahir harus mengadakan penyesuaian terhadap lingkungan. 2. Bayi tidak berdaya dan sangat tergantung pada lingkungan, dan kemudian karena perkembangan, anak mulai berusaha menjadi lebih independen. 3. Anak belajar bahwa dunia merupakan tempat yang baik baginya, dan ia belajar menjadi optimis mengenai kemungkinan-kemungkinan mencapai kepuasan. 4. Anak belajar menggunakan kemampuan bergerak sendiri untuk melaksanakan dua tugas penting, yakni pemisahan diri dari ibu dan mulai menguasai diri, lingkungan, dan keterampilan dasar untuk hidup atau duduk, merangkak, berdiri, berjalan, makan. Adanya latihan peningkatan fungsi motorik. Masa prasekolah usia 2-6 tahun. Proses perkembangan: belajar buang air kecil dan buang air besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmania fisiologis, membentuk konsep-konsep pengertian sederhana, kenyataan sosial dan alam, belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang-orang di sekitarnya atau belajar bersosialisasi. Belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati. Belajar mengenal dunia objektif di luar diri sendiri, disertai dengan penghayatan yang bersifat subjektif. Misalnya, anak bercakap-cakap dengan bonekanya atau berbincang-bincang dan bergurau dengan binatang kesayangannya. Anak belajar mencontoh orang tuanya. Pusat perhatian anak berubah dari benda ke orang. Masa sekolah usia 6-12 tahun. Tugas perkembangannya yaitu belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, misalnya bermain sepak bola, loncat tali, dan berenang. Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Belajar bergaul dengan teman-teman sebaya. Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Belajar mengembangkan konsep sehari-hari, mengembangkan kata hati. Belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Belajar bersosialisasi dengan teman, mencoba bereksperimen dan bereksplorasi, beradaptasi dengan lingkungan, dan adanya sikap-sikap negatif yang mulai mengarah kepada pemberontakan. B. Karakteristik perkembangan anak usia dini. Karakteristik umum pendidikan anak usia dini dapat memperbaiki prestasi dan meningkatkan produktivitas kerjasama dewasanya. Secara umum, masa ini memiliki karakteristik atau sifat-sifat antara lain. 1. Unik. Sifat anak itu berbeda satu sama lainnya. 2. Egosentris. Anak cenderung melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. 3. Aktif dan energi.
Anak sedang melakukan berbagai aktivitas. 4. Rasa ingin tahu yang kuat dan antusiasi terhadap banyak hal. Anak cenderung memperhatikan, membicarakan, dan mempertanyakan berbagai hal yang baru dilihat dan didengarkannya. 5. Eksploratif dan berjiwa petualangan, terdorong oleh rasa ingin tahu yang kuat. 6. Spontan. Anak akan merefleksikan apa yang ada dalam perasaan dan pikirannya. 7. Senang dan kaya dengan fantasi. Anak senang dengan hal-hal yang imajinatif. C. Faktor permasalahan anak usia dini. Yang pertama yaitu anak terlantar secara ekonomi maupun pendidikan. Yang kedua, anak dalam keluarga broken home. Yang ketiga, salah asuhan. Yang keempat, anak dalam lingkungan yang kurang baik. Dan yang terakhir yaitu anak dalam korban kekerasan. Dan materi yang terakhir yaitu permasalahan anak usia dini. Yang pertama, jenis-jenis masalah pada anak TK, yaitu 1. Masalah fisik. Permasalahan pada anak usia dini adalah permasalahan kesehatan, yaitu yang sangat berpengaruh besar terhadap aspek perkembangan lainnya. Ketika kesehatan anak bermasalah, maka perkembangan anak akan terhambat. Perkembangan aspek fisik terkait dengan keutuhan dan kemampuan fungsi secara panca indera anak, kemampuan melakukan gerakan-gerakan sesuai perkembangan usianya, serta kemampuan mengontrol pembuangan anak yang mengalami hambatan dalam hal tersebut dapat dikatakan mengalami masalah secara fisik. Yang kedua yaitu masalah psikis. Yang pertama, suka berbohong. Yang kedua, sosial emosional, misalnya takut ke sekolah, takut kepada orang tua, tidak mau ditinggal ibu atau pengantar, mudah menangis, mau menang sendiri, sering membangkang, mudah marah, dan sebagainya.